Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety. Oke, saya mau jawab pertanyaan, Bang, pernah nggak sih kambuh saat sudah sembuh ya? Kalau misalkan saya untuk kambuh itu alhamdulillah teman-temannya nggak pernah ya. Jadi kambuh itu sebenarnya ada beberapa eh, apa ya, tipe gitu ya. Nah, saya bilangnya tipe aja biar lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu kondisinya misalkan 10 bulan ataupun 1 tahun kalian itu sembuh ya, teman-temannya tidak pernah merasakan sensasi gangguan asam lambung maupun sensasi anxiety disordernya gitu ya, seperti kecemasan berlebihan, ketakutan gitu ya. Misalkan kalian itu 10 bulan ataupun 1 tahun tidak merasakan sensasi seperti itu. Nah, setelah 1 tahun itu ataupun 10 bulan itu kalian itu merasakan kembali yang namanya sensasi gangguan asam lambung ataupun ada kecemasannya ataupun ada kepanikannya ya, setelah 1 tahun membaik ataupun 1 tahun sembuh ya, bukan membaik ya, intinya 1 tahun sembuh ataupun 10 bulan minimalnya kalian itu sudah sembuh, terus kalian itu ada lagi sensasi gitu ya. Nah, itu baru bisa dikatakan kalian itu kambuh ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian itu sembuhnya baru 3 bulan ya, baru 4 bulan, baru 5 bulan, baru 6 bulan ya, itu tidak bisa dikatakan kalian itu sembuh. Kenapa bisa seperti itu? Ya ini saya jawab sepengalaman pribadi saya teman-teman ya. Jadi ketika kalian baru sembuh itu nggak ada sensasi, misalkan ya nggak ada sensasi asam lambung ya ataupun nggak ada sensasi kecemasan berlebihannya. Kalau untuk sensasi asam lambung sebenarnya setiap hari sering merasakan, tetapi kalau misalkan tidak ada yang namanya kecemasan berlebihannya, itu kita cuek-cuek aja, enjoy saja, karena untuk gangguan asam lambung yang biasa ya teman-temannya, yang biasa bukan yang luar biasa. Gangguan asam lambung itu sebenarnya biasa gitu ya, kalau kalau yang biasanya ya teman-temannya nggak ada GERD-nya gitu ya. Nah, seperti biasanya mual, kembung, begah itu sering kita alami teman-teman ya. Itu sebenarnya hal yang wajar. Dulu jauh sebelum kita terkena gangguan asam lambung ataupun sebelum kita didiagnosa terkena gangguan asam lambung GERD anxiety gitu teman-teman ya, dulu juga kita sering alami yang namanya sensasi masuk angin, kembung, begah, mual ya, kadang ataupun muntah sekalipun gitu teman-teman ya. Dulu juga kita sering ataupun pernah alami, cuman bedanya untuk sekarang ini biasanya kita itu dihinggapi yang namanya anxiety disorder ataupun kecemasan yang berlebihan. Nah, itu sebenarnya yang jadi problemnya teman-temannya ataupun GERD-nya gitu teman-temannya. Jadi GERD itu kan gastroesophageal reflux, sensasinya di bagian ulu hati sampai ke bagian dada, bahkan sampai ke bagian mulut atau tenggorokan gitu teman-temannya. Nah, itu ya. Dan ketika ada sensasi itu, kita itu mengalami yang namanya ketakutan dan kecemasan yang berlebihan gitu teman-teman. Nah, tetapi kalau misalkan kalian itu eh, setelah membaik 10 bulan ataupun 1 tahun ya teman-teman, ataupun udah 2 tahun kalian itu sembuh, terus kalian itu mengalami sensasi ada kecemasan yang berlebihannya, nah itu bisa dikatakan kambuh. Tetapi kalau misalkan kaliannya baru mau sembuhnya 3 bulan, 6 bulan ya, itu belum bisa dikatakan sembuh teman-teman ya. Kalian itu sekitar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan sekalipun terus kalian kambuh, itu belum dikatakan sembuh teman-teman ya. Jadi sembuhnya itu ya ketika kita tetap konsisten dengan metode 3P-nya dan kalian itu tidak pernah lagi merasakan sensasi yang luar biasa dan tidak pernah lagi yang mengalami yang namanya kecemasan berlebihan, nah itu baru kalian itu sembuh teman-teman ya. Jadi pengalaman saya seperti itu. Dan untuk pengalaman saya pribadi, alhamdulillah saya nggak pernah yang namanya mengalami kambuh. Tetapi dulu waktu proses pemulihan sering saya mengalami kambuh. Seperti saya itu membaik selama 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu pasti ada 2 atau 3 hari saya merasakan sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety ya. Terus tingkat ataupun fase berikutnya saya itu mengalami kembali
sekitar 2 minggu ya teman-teman saya itu membaik, dan di situ pasti dalam 2 minggu itu pasti ada juga 1 atau 2 hari saya itu mengalami kambuh ya teman-teman ya. Dan itu sebenarnya bukan kambuh, tetapi itu memang proses pemulihan gangguan asam lambung dan anxiety sebelum kita itu benar-benar sembuh total gitu teman-teman ya. Pernah juga di keadaan 1 bulan, dalam 1 bulan itu ada aja teman-teman ya saya kambuh gitu teman-teman ya, sekitar 4 hari, paling lama seminggu pernah ya teman-teman ya. Dan ya karena memang begitu proses pemulihannya. Karena apa? Karena saya ya teman-teman ya, di dalam menjalankan metode itu ya, metode 3P itu tidak pernah bisa konsisten, tidak pernah bisa sempurna. Bukan tidak bisa konsisten, tetapi tidak bisa sempurna teman-teman ya. Tidak sempurnanya gimana Bang Adim? Tidak sempurna sebegini teman-teman ya. Jadi untuk kehidupan kita manusia teman-teman ya, yang paling sulit itu menjaga pola pikir, bahkan pola hidup sekalipun itu sulit teman-teman ya. Untuk pola makan boleh deh, saya waktu itu benar-benar saya bisa menjaga pola makan, saya bisa menghindari yang namanya makan gorengan. Pokoknya makan makanan pemicu asam lambung itu saya benar-benar saya jaga teman-teman. Itu saya ketat sekali. Bahkan dulu itu telur aja saya nggak berani makan teman-teman ya. Ikan aja saya dulu nggak pernah berani makan teman-teman ya. Padahal itu bagus banget ya. Sebelum saya menyadari bahwa pentingnya mencukupi kebutuhan untuk tubuh itu teman-teman ya. Dulu itu saya benar-benar ketat menjaga pola makan teman-teman ya. Padahal sebenarnya penting banget itu masukan makanan yang bergizi, yang bervitamin, itu penting banget teman-teman ya. Sebenarnya yang harus dijaga itu cuma makanan paling junk food ya, makanan-makanan instan ataupun berpengembang ataupun bergas yang berlebihan, itu aja sih teman-teman ya. Terus asam, pedas ya. Kalau misalkan kalian masih mengalami gangguan asam lambung dan GERD-nya, lebih baik itu dihindari dulu teman-teman ya. Karena itu bisa memicu gangguan asam lambung, dan ketika asam lambungnya berlebihan ya, ya sudah pasti ya gas di dalam lambung juga akan banyak. Nah, dan ketika gas banyak, sensasi di bagian ulu hati, di bagian dada itu akan terasa berat teman-teman ya, karena ya terlalu banyak gas di dalam pencernaan kita gitu teman-teman ya. Nah itu proses pemahaman saya ya. Jadi ya memang bukan pemahaman saya, tetapi memang itu yang saya alami gitu teman-teman ya. Nah jadi kalau untuk pertanyaan Bang pernah kambuh atau tidak, saya nggak pernah kambuh ya. Selama saya sembuh ya, sembuh total itu nggak pernah kambuh. Tetapi dalam proses pemulihan ya teman-teman ya, itu saya sering kambuh, sering membaik, sering kambuh, sering membaik, sering kambuh gitu teman-teman ya. Itu di dalam tahap 6 bulan, saya pernah 6 bulan membaik. Tapi dalam 6 bulan itu ada aja teman-temannya sakit gitu teman-temannya, entah sakit asam lambung, entah kecemasannya gitu teman-temannya, itu ada teman-temannya. Nah kalau misalkan teman-teman sekarang misalkan 1 tahun ataupun 10 bulan membaik, terus kalian ada sensasi lagi, ataupun kalian sakit deh ya, kayak saya katakan sakit, misalkan kaliannya sakit tetapi kalian sakit itu tidak ada kecemasan yang berlebihan, berarti ya kalian itu sebenarnya sembuh teman-teman ya. Ya kalau yang saya katakan kambuh itu ketika kalian mengalami sensasi ataupun sakit ya, itu kalian yang mengalami kecemasan berlebihan, nah itu kambuh. Tapi kalau misalkan kalian tidak mengalami kecemasan yang berlebihan, berarti tidak kambuh. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Karena untuk sensasi ya ataupun sakit teman-teman ya, itu manusia selama masih hidup itu pasti akan tetap merasakan yang namanya penyakit ataupun sensasi, itu pasti akan ada teman-teman ya. Karena manusia itu hidup normalnya memang seperti itu. Jadi kalian jangan pernah takut ya teman-teman. Kalian ketika sakit kalian cemas, kalian takut ya, itu baru kambuh teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety itu bukan asam lambung GERD anxiety, karena gangguan asam lambung itu ataupun GERD ya sekalipun itu gangguan harian teman-teman ya, gangguan rumahan. Dulu juga sering kita alami teman-teman ya, sebelum kita mendapatkan diagnosa kena GERD ataupun kena gangguan asam lambung ataupun dihinggapi yang namanya anxiety sekalipun gitu teman-teman ya. Nah karena kita dulu itu ya nggak ada anxiety-nya gitu teman-teman ya, kita itu dulu nggak ada anxiety-nya, jadi
kita itu ya cuek aja ketika ada sensasi, ya masuk angin ya, gitu aja palingnya. Oh habis hujan-hujanan masuk angin, oh kecapean gitu teman-temannya. Itu aja sih teman-temannya, karena eh, daya tahan tubuh kita itu sebagai manusia itu berbeda-beda ataupun terbatas gitu teman-teman ya. Ada yang lebih lemah, ada yang lebih kuat gitu ya. Kalau misalkan kita sudah ada di tahapnya daya tahan tubuh kita itu sudah melemah, ya kita sakit, dan sakit itu wajar. Setiap manusia itu pasti mengalami sakit, entah demam, entah flu, entah pilek, entah tipes ataupun DBD sekalipun gitu teman-teman ya. Itu aja sih teman-teman ya. Saya saat terkena gangguan asam gerd anxiety itu juga sering sakit teman-teman ya. Selain selain gangguan asam lambung gitu teman-teman ya, sakit gigi, demam, kena flu gitu teman-teman ya, itu sering teman-teman ya. Apalagi saat terkena gangguan asam itu lebih sering teman-teman. Kenapa saya katakan lebih sering? Karena sistem tubuh kita itu waktu itu sedang lemah teman-teman ya. Kita lemahnya dari kita emang sedang terkena gangguan asam lambungnya, dari GERD-nya kita udah jelas kita itu sedang sakit ya. Terus juga pikiran kita sedang sakit juga teman-teman ya. Kita nggak bisa berpikir secara logika gitu, ataupun kita itu stres, kebanyakan pikiran ya, stres dengan ketakutan yang kita alami. Dan ketika stres, daya tahan tubuh kita itu menjadi lebih lemah, lebih rentan terkena sakit gitu teman-teman ya. Kayak waktu saya terkena gangguan asam gerd anxiety itu sering juga mengalami yang namanya sakit-sakit lain teman-temannya, seperti tipes, seperti kena flu, sakit gigi ya, demam gitu teman-temannya, kena teman-temannya. Ya karena kita hidup seperti manusia pada umumnya, normal pada umumnya. Walaupun kita sedang, ya bisa aja gitu teman-temannya, kita itu sedang kena gangguan asam gerd anxiety, ya kita pasti kena gangguan ataupun kena penyakit-penyakit yang lainnya, bisa aja teman-temannya, bukan tidak mungkin. Jadi kalian itu selalu menganggap sudah terkena gangguan asam lambung akan tetap terus hanya terkena gangguan asam lambung aja gitu teman-teman. Enggak, bisa aja kalian itu terkena demam sekalian lain-lain teman-teman ya. Karena ya manusia hidup wajar memang seperti itu, normal gitu teman-teman ya. Nah jadi untuk teman-teman yang bertanya, Bang pernah nggak sih setelah sembuh total itu kambuh lagi? Jujur alhamdulillah nggak pernah teman-temannya. Semenjak saya sembuh total dan saya tetap konsisten menerapkan metode 3P di hidup saya, alhamdulillah saya nggak pernah kambuh lagi gitu teman-teman ya. Dan waktu proses pemulihan itu selama 1 minggu sembuh, terus ada lagi sensasi, terus 1 bulan sembuh, terus ada lagi sensasi, terus 2 bulan sembuh, ada lagi sensasi, 3 bulan sembuh, ada lagi sensasi, 4 bulan dan seterusnya teman-temannya. Bahkan sampai saya rasakan itu, saya benar-benar merasa nyaman selama 1 tahun ya teman-temannya. Dan itu alhamdulillah nggak pernah lagi. Udah berapa tahun sekarang, hampir 3 tahunan teman-teman ya, hampir 3 tahunan kalau nggak salah ya. Ini saya soalnya lupa, udah nggak terlalu diingat-ingat lagi teman-teman ya. Udah hampir 3 tahunan lah ya teman-teman ya, kalau misal seingat saya gitu teman-teman ya. Udah hampir 3 tahunan ini alhamdulillah saya nggak pernah lagi yang namanya kambuh anxiety-nya teman-teman ya. Tapi untuk gangguan asam lambungnya pernah kambuh teman-teman ya, sering ya teman-temannya, seperti kecapean, terus masuk angin ya teman-teman. Terus juga banyak sih teman-teman ya untuk gangguan asam lambung itu. Soalnya ketika kita flu aja, terkena flu itu asam lambung pasti keganggu teman-teman ya. Seperti kalian pernah nggak kena flu terus kalian ada mualnya gitu teman-teman ya. Nah itulah teman-teman ya, ketika kena gangguan asam lambung teman-teman ya, ketika kita kena flu pasti asam lambungnya juga ikut terganggu ya, nggak nafsu makan lah ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah saya nggak pernah kambuh ya. Doakan saja ya, teman-teman ya, saya jangan sampai kambuh ya teman-teman ya, amit-amit gitu ya. Intinya selama kita menerapkan metode 3P, insya Allah nggak akan pernah kambuh teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian yang mengalami 1 tahun sudah membaik, Bang saya sudah sembuh, bukan membaik ya, saya itu udah sembuh, tetapi kenapa saya kambuh ya? Apakah artinya gangguan asam lambung gerd anxiety itu nggak bisa sembuh total? Bukan berarti nggak bisa sembuh total ya teman-teman ya. Tetapi selama 1 tahun ini, pertanyaannya apakah 3P kalian itu tetap dijaga gitu ataupun tidak? Apakah tidak gitu ya teman-teman, tetap
Kalau misalkan tidak dijaga ya otomatis pasti kambuh teman-teman ya pasti akan kambuh teman-teman. Kenapa? Ya karena gini aja, flashback aja, kenapa sih kita bisa terkena gangguan asam dan anxiety gitu ya. Pertanyaan gitu aja ya, ketika kita itu tidak menerapkan metode 3P dalam hidup kita, kita anggaplah kita gagal menerapkan metode 3P di dalam hidup kita ya. Dulu itu sebelum terkena gangguan asam dan anxiety ya pola makan berantakan, ini saya pribadi nih, pola makan berantakan ya, asupan makan juga berantakan, pola hidup juga berantakan, nggak pernah olahraga, selalu bergadang ya, terus juga minum kopi, rokok gitu teman-teman. Nah itu kan berantakan teman-teman. Terus juga pola pikirnya ya, stres berlebihan. Nah itu teman-teman, itu kegagalan kita menerapkan metode 3P di dalam hidup kita gitu teman-teman. Gitu sih teman-teman, sepengetahuan dan sepengalaman saya. Jadi kalau misalkan kalian 1 tahun sembuh ya, terus kambuh lagi, coba flashback apakah kalian tetap konsisten metode 3P-nya apa tidak. Kalau misalkan tidak, ya jelas pasti kambuh. Bukan berarti tidak bisa sembuh total, ya kaliannya aja yang gagal gitu teman-teman ya, gagal menerapkan metode 3P gitu. Tapi kalau misalkan insya Allah ketika kalian itu konsisten metode 3P-nya, ya sampai kapanpun kita akan tetap sehat gitu teman-teman. Kita itu terkena gangguan asam lambung GERD anxiety itu karena kita gagal menerapkan metode 3P di dalam hidup kita. Bukan hanya kita yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety, tetapi orang lain juga ketika mereka terus ya teman-teman tidak menjaga pola hidupnya, tidak menjaga pola pikirnya, tidak menjaga pola makannya, lambat laun mereka juga akan terkena gangguan asam lambung GERD anxiety. Bukan saya mendoakan ya, tetapi memang hidup itu memang seperti itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian bilang kok tetangga saya sehat-sehat aja, makanya berantakan, ininya berantakan, itunya berantakan, ya belum aja teman-teman ataupun mungkin ya coba lihat nanti di hari tuanya gitu teman-teman. Itu sih teman-teman sepengetahuan dan pengalaman saya. Yang salah benarnya mohon dimaafkan teman-teman karena saya sharing sepengalaman saya ya. Saya bukan dokter teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih dalam tahap proses pemulihan gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, ketika kalian mengalami membaik, mengalami sembuh, jangan terlena teman-teman Misalkan kalian itu sembuh 1 bulan, terus kalian makannya berantakan ya, itu yang nggak boleh teman-teman Pola hidupnya berantakan lagi ya, sering bergadang gitu, itu yang nggak boleh teman-teman Itu aja sih teman-teman intinya kita konsisten metode 3P-nya. Kalau misalkan sudah sembuh itu pola makan teman-teman ataupun asupan makan itu bukan berarti kita harus selamanya mantang ya teman-teman Saya udah bisa makan banyak, udah bisa makan apa aja, tetapi kapasitasnya tetap dijaga, tidak berlebihan gitu. Seperti makan pedas ya, pedas itu saya ada levelnya sekarang teman-teman. Dulu misalkan bisa makan level 10 ataupun 11 ataupun 12 ataupun 15 ya misalkan dulu ya. Dan untuk sekarang itu paling dijaga levelnya cuma level 5 ya, udah paling tinggi teman-teman itu. Jadi bukan berarti nggak bisa makan pedas lagi, bisa, cuman kapasitas dan levelnya dijaga gitu teman-teman Terus misalkan dari pola hidup ya, misalkan dulu waktu belum terkena gangguan asam GERD anxiety itu sering banget bergadang teman-teman sering sampai pagi malah ya. Dan sekarang dan waktu terkena gangguan asam lambung itu tidur itu benar-benar harus cukup ya, 8 jam ya. 8 jam saya itu selalu mengusahakan minimal ya 7 jam gitu teman-teman Saya itu selalu membiasakan jam 8 itu sudah tiduran, udah rebahan gitu teman-teman Setelah makan jeda 2 jam itu udah tiduran, saya udah rebahan. Dan dari jam 8 malam tuh udah mulai rebahan teman-teman Dan setelah sembuh ya teman-teman, dan setelah sembuh sekarang udah bisa naik lagi alhamdulillah. Paling sekarang tidurnya jam 9 atau jam 10, udah paling malam banget jam 11 gitu teman-teman Dan kalau misalkan mengharuskan bergadang ya pernah juga bergadang, cuman tidak sesering dulu sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety gitu teman-teman Nah itu teman-teman jadi 3P itu harus tetap kita jaga ya. Kalau misalkan kalian ingin tetap sehat gitu teman-teman Dan sebenarnya untuk misalkan terkena gangguan asam lambung itu, sebenarnya gangguan asam lambung itu
suatu hal yang rumahan ataupun wajar gitu teman-teman. Saya pribadi sebelum ya terkena gangguan asam lambung dan anxiety, ketika sering bergadang itu pasti sering mual ya teman-temannya, sering pusing, sering sakit kepala gitu teman-temannya, itu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety gitu teman-teman. Jadi sebenarnya itu kan ketika kalian nih sekarang yang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety, sering sakit kepala misalkan, terus sering pusing, sering kelayangan, sering mual, nah itu kalian itu coba aja flashback, tidur kalian itu cukup gak? Kalau misalkan tidur kaliannya tidak cukup, kalian jangan pernah bertanya-tanya ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa, jangan-jangan ini gangguan ini, jangan-jangan penyakit ini. Jangan selalu bertanya seperti itu di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian. Itu bisa menjadi stres tersendiri untuk kalian gitu teman-teman ya. Nah jadi kalau misalkan kalian nanti stres ya tambah lagi sakit kepalanya, tambah lagi kelayangannya, berputar gitu aja terus gitu teman-teman. Jadi kalian itu harus flashback, harus memahami, oh iya saya itu kelayangan, saya itu sakit kepala, saya itu pusing, semalam itu tidurnya kurang, istirahatnya kurang gitu teman-teman ya. Itu aja ya yang saya bisa sampaikan ya, jadi dipanjang lagi videonya. Oke ya, saya akhiri teman-teman ya. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan ya teman-temannya, bisa menjadi motivasi bagi kalian untuk bisa jadi pemahaman ya teman-temannya, bisa jadi patokan lah intinya ya, bahwa saya juga pernah ada di posisi kalian saat ini gitu teman-teman. Oke, ini videonya udah panjang banget, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety, semoga kalian cepat membaik, semoga kalian cepat pulih lagi keadaan kalian yang dulu, dari emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, bahkan canda tawa kalian itu semoga cepat kembali lagi seperti dulu teman-teman ya, karena saya yakin kalian itu sangat merindukan hari-hari kalian yang dulu.